Jangan lupa ikuti terus channel Ardi Sindikat Official di acara SIDA, Silaturahmi Dadakan ya. Akan kita ulas ya berita-berita yang terpanas ya, yang terkini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya. Oke, semoga sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Pak Parman. Papa Parman ya. Dari Oke. Gede Bage. Dari Gede Bage ya. Iya. Luar biasa. Sahabat Ardi Sindikat di seluruh dunia dan dimanapun berada ya. Kita akan berbicara, berorasi, berdiskusi, dan sekaligus menjadi pembelajaran hukum. Ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat ya menggunakan dana belanja ya, dana belanja tidak terduga dalam APBD tahun 2026 untuk menutup kewajiban pembayaran pekerja, yaitu kontraktor tahun 2025 ya, sebesar 621 miliar yang tidak terbayarkan hingga 30 Desember kemarin 2025, sebagaimana dijelaskan oleh Demul ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah ya Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kita akan analisis ya. Isu ini penting ya karena menyangkut pergeseran fungsi dana darurat daerah dan berpotensi berdampak langsung pada kesiapsiagaan fiskal pemerintah Jawa Barat ya terhadap bencana dan kebutuhan mendesak rakyat Jawa Barat. Dalam siaran ini atau live ini kita akan membedah kebijakan ini secara sistematis berbasis hukum, administrasi, dan keuangan negara, tanpa emosi, tanpa tuduhan, dan tanpa narasi personal ya Pak. Sahabat Ardi Sindikat, menurut Anda apakah penggunaan belanja yang tidak terduga untuk menutup gagal bayar tahun anggaran sebelumnya selaras dengan fungsi dasarnya sebagai dana darurat ya? Apa jawabannya? Tolong komentar ya, isi dalam komentar. Belanja tidak terduga atau BTT ya. Ini merupakan pos dalam APBD yang secara normatif dialokasikan untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk bencana alam, non-alam, sosial, kejadian luar biasa, serta bantuan sosial tak terencana ya. Keputusan menggunakan BTT APBD 2026 untuk menutup kewajiban gagal bayar ya tahun 2025, menempatkan BTT bayar tahun 2025 sebagai instrumen penyangga fiskal lintas tahun anggaran. Secara kebijakan, ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang tidak tertangani
pada tahun anggaran berjalan sehingga dialihkan ke tahun berikutnya melalui pos darurat, Pak. Uji awal kebijakan, pertanyaan kebijakan yang muncul bukan siapa salah, melainkan apakah kondisi gagal bayar kontraktor dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak dalam makna kebijakan anggaran. Apakah penggunaan BTT untuk kewajiban masa lalu konsisten dengan tujuan awal fleksibilitas yang darurat, ya? Bagaimana, Wak, tanggapannya terkait pengalokasian dana darurat untuk bayar utang, ya? Dana darurat untuk bayar utang. Iya. Arti utang piutang di tahun anggaran 2025. 25, iya. Adapun nanti mungkin Pak Gubernur Ya. akan menggunakan Oke. dana untuk membayar ini dari tahun anggaran 2026. Iya. Yang mana yang jelasnya tadi peruntukannya untuk tanggap darurat bila mana terjadi bencana. Bencana alam. Dengan nilai sekian Iya, gitu kan. 600. Utang 600. Iya, 20 sekian miliar, ya. 600 lebih lah Iya. miliar gitu. Cuma di sini yang 2026 yang Iya. peruntukan untuk bencana alam Ya, berapa nilainya? Ini harus gitu. jelas kan? betul, Nah, betul. tapi ini udah sedikit menyalahi Iya, secara iya. administrasi ya. Menyalahi secara administrasi, ya. Program-program itu harus jelas gitu. Harus jelas, Planningnya ya. harus jelas kan. Iya, iya. Yang 2005 adapun istilah menggunakan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur segala rupa lah. Oke, ya. ya, siap. Banyak kontraktor kan, Iya, sehingga iya, iya. pembayarannya tertangguhkan gitu kan. Tertangguhkan, ya. Nah, waktu itu bagaimana Hmm. kesiapan Iya, istilahnya iya, fiskalnya untuk proyek itu ya Oke. kontraktor, sehingga Hmm. kontraktor juga tidak merasa Hmm. memang dirugikan Iya, dalam iya. waktu Iya, iya. membayar. Cuma kesininya Pak Kepala Daerah, Pak Iya. Gubernur, Pak Dede, KDM, Ya. kok kenapa dia yang melangkah ke 2026 gitu. Oke, siap. Yang Oke. peruntukannya untuk tadi itu bila mana Siap. terjadi musibah, bencana, Iya. karena kan sekarang musim-musimnya bencana lah. Iya, iya, iya. Jangan kita kira hanya Aceh aja Iya, iya. atau Sumatera lah. Jawa Barat pun juga beresiko, ya. beresiko riskan. Gitu. Apalagi ada isu megatrust. Nah, Waduh, megatrust. bagaimana kalau itu terjadi? Iya. Dana nggak ada, dibayarin utang. Paciwe, Paciwe, ya. Tolong, Pak Dede. Gubernur Jabar, ya. Saya mau aja masukan sebagai rakyat gitu kan. Oke. Prihatin dan istilahnya saya sayang Jawa Barat. Oke, Gimana? siap. Gitu aja. Dasar hukum yang eksplisit kita bahas, ya, Pak. Siap. Posisi belanja tidak terduga dalam hukum keuangan daerah. Dalam sistem keuangan negara dan daerah, APBD disusun berdasarkan prinsip tahunan, transparan, akuntabel, tertib, taat asas, dan berbasis peruntukan, ya. Belanja tidak terduga, BTT, ditempatkan sebagai pos khusus, ya, ini ya, Iya. untuk keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Iya. Secara normatif, BTT bukan pos belanja reguler dan bukan cadangan untuk menutup kekurangan perencanaan belanja tahun berjalan, ya. Fungsi hukum adalah emergency respon, ya, bukan budget correction atas kegagalan anggaran masa lalu. Dengan demikian, penggunaan BTT untuk membayar kewajiban kontraktual tahun anggaran sebelumnya
menimbulkan pertanyaan kesesuaian peruntukan, bukan pertanyaan pidana ya. Sahabat Ardi Sindikat, apakah ya hukum keuangan daerah membenarkan dana darurat dipakai untuk menutup kegagalan belanja reguler tahun sebelumnya, Wak? Iya. Nah, selanjutnya kewajiban pembayaran kontraktor ya, 621 miliar berasal dari pekerjaan yang sudah direncanakan, dilelangkan, dan dilaksanakan pada tahun 2025. Artinya, dari sudut pandang administrasi keuangan, kewajiban tersebut bukan peristiwa tak terduga, melainkan kewajiban yang telah lahir secara hukum. Pengalihan pembiayaan ke BTT tahun berikutnya mengaburkan batas antara emergency spending dan different obligation spending. Ini adalah persoalan klasifikasi kebijakan anggaran, bukan persoalan personal pejabat ya. Sahabat Ardi Sindikat, jika kewajiban yang sudah diketahui sejak awal ya disebut mendesak, apa batas logis dana darurat ke depan? Selanjutnya, akuntabilitas jabatan dan prinsip good governance ya. Bersih ya. Pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kebijakan, bukan ini niat personal. Kejelasan peruntukan anggaran, konsistensi antara tujuan normatif dan praktik kebijakan, serta perlindungan kepentingan publik jangka panjang ya. Analisis ketika BTT digunakan untuk menutup kewajiban masa lalu, muncul resiko struktural berkurangnya kapasitas fiskal untuk bencana aktual di tahun berjalan. Terciptanya preseden bahwa kegagalan perencanaan dapat diamankan lewat dana darurat. Melemahnya disiplin perencanaan anggaran tahunan ya. Dalam konteks ini, penyebutan Deddy Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat adalah penanda jabatan administratif, karena jabatan tersebut berperan dalam perencanaan dan penjelasan kebijakan fiskal daerah. Penyebutan nama semata-mata dalam kapasitas jabatan, bukan penilaian personal ya. Menurut Anda, bagaimana cara menjaga agar dana darurat tetap fokus pada bencana nyata, bukan menjadi penyangga kegagalan perencanaan keuangan daerah, Wak? Bagaimana pendapatnya, Wak? Jadi Menurut begini, Wak, kita- bagaimana? Kalau dalam masalah ini secara Iya. teori manajemen gitu kan, Oke. itu udah jelas. Iya. Itu yang jelas. Satu, kalau ada Iya. anggaplah kita akan melaksanakan pekerjaan Iya. atau proyek gitu kan, Iya. itu harus tetap langkah Langkahnya. langkah awal itu kan Iya. dari
perencanaan. Perencanaan, Kita lepas ya. perencanaan. Ya. Dari perencanaan dengan matang baru Ya. ke pelaksanaan. Pelaksanaan, Ya, ya. pelaksanaan. Ya, ya. Sudah digambarkan apakah gimana pelaksanaannya. Nah, ini terakhir Ya. kan evaluasi dan analisis itu. Evaluasi dan analisis, Pak, ya. Kalau ini saya lihat, Oke. ya, ini udah agak rancu nih. Rancu, ya. Untuk proyek-proyek, anggap tuh proyek udah di tataran pelaksanaan, Iya, ya. iya. Nah, dari awal perencanaan kan udah di ini anggarannya berapa, Iya, iya. lamanya berapa hari, Iya, siapa iya. pelaksananya dalam Iya, perencanaan iya. kan. Oke. Nanti menyangkut masalah budgeting kan di sini. Budgeting, ya, Di ya. dalam itu di situ. Nah, di sini terjadi yang tadi 3 langkah aja ini udah jelas. Ya. Ya, ini anggap ada ya di dalam segi budgeting nih Iya, untuk iya. membayar para kontraktor yang sampai berapa 600 M. 621 ya kurang itu lebih. bagaimana dari langkah-langkah itu gitu kan? Iya, Apakah ini anggaplah secara manajemen itu dipelajari dulu ini enggak? Iya, yang iya. 3 tahapan itu kan? Iya, iya, iya. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kan gitu Pak. Oke. Nah, ini udah jelas. Siap. Nah, ujung-ujungnya di Iya. sini karena nggak ada di dalam budgeting ini untuk pembayaran para kontraktor lah, Iya, Pak. iya. Berbagai jenis kontraktor mungkin. Ya. Nah, di sini ngambil dana yang alokasinya khusus untuk bila terjadi misalnya Darurat, musibah, ya, musibah ya. gitu kan. Oke. Itu musibah yang mau kecil, mau besar, mau skalanya kan mau di Jawa Barat di mana-mana misalnya Iya, kan iya. itu harus ada istilahnya antisipasi dengan keuangan lah nggak Pak? Iya, betul, Katanya. betul. Fiskal, Oke, gitu kan. kesimpulannya Nah, ini udah menyalahi secara manajemen gitu. menyalahi manajemen ya, tidak sesuai. Iya, sederhana Oke. aja. Kita lanjutkan bedah analisis hukum administrasi keuangan daerah ya. Iya, sama-sama. Konstruksi hukum, kewajiban anggaran, dan batas diskresi ya. Apakah ini diskresi, Pak? Kewenangan dari gubernur ya Iya. untuk mengalokasikan dana darurat menjadi dana membayar hutang ya. Dalam hukum administrasi keuangan daerah, kewajiban kontraktual pemerintah yang lahir pada 1 tahun anggaran pada prinsipnya harus dipenuhi dalam kerangka anggaran tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan anggaran yang sah. Kewajiban pembayaran kontraktor tahun 2025 senilai 621 miliar merupakan kewajiban hukum yang dapat diprediksi karena berasal dari perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan yang disadari sejak awal tahun anggaran. Ketika kewajiban tersebut dialihkan pembiayaannya ke BTT tahun 2026, terjadi pergeseran rezim pembiayaan dari belanja terencana menjadi belanja darurat ya. Di titik ini isu hukumnya adalah batas diskresi kebijakan anggaran ya. Diskresi boleh digunakan untuk merespon keadaan yang tak terduga, tetapi menjadi problematik jika digunakan untuk mengoreksi kegagalan perencanaan yang bersifat struktural ya. Sahabat Ardi Sindikat, di mana batas antara diskresi kebijakan anggaran dan kewajiban menjaga disiplin perencanaan ya. Ini konflik logika hukum. Darurat melawan kewajiban masa lalu ya. Ini yang dilakukan oleh Gubernur ya Jawa Barat ya. Ini kebijakannya. Ini ketegangan norma dalam penggunaan BTT. Secara normatif
dana darurat disiapkan untuk peristiwa yang belum terjadi dan belum dapat dihitung dampaknya. Sementara kewajiban kontraktual adalah akibat hukum yang sudah pasti dan nilainya sudah diketahui, Pak. 625 miliar ya. 621 miliar. Disinilah muncul konflik logika kebijakan. BTT dirancang untuk resiko masa depan ya, tetapi digunakan untuk kewajiban masa lalu. Konflik ini tidak serta-merta melanggar hukum secara pidana, namun ini menimbulkan disharmoni antara tujuan normatif dan praktik kebijakan. Jika pola ini dinormalisasi, maka fungsi BTT dapat bergeser dari buffer bencana menjadi buffer kegagalan fiskal ya oleh pemerintah provinsi, yaitu kebijakannya oleh Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya. Ini seperti tidak profesional, tidak ada kompetennya ya terkait kebijakan fiskal ini, Pak. Pertanyaannya, jika dana darurat dipakai untuk masa lalu, siapa yang menanggung resiko ketidakpastian di masa yang akan datang ya? Bagaimana, Wak, tanggapannya? Siapa yang akan menanggung resiko ya? Jadi dalam hal ini kita harus berpikir bijak ya. Berpikir bijak ya. Waktu itu pelaksanaan proyek yang tahun 2025. Ya. Kenapa? Apa sebabnya sehingga pembayaran itu anggaplah dibayar kan? Oke, dibayar. siap, ya. Kewajibannya aja. Untuk masalah keuangan lah, kan? Iya. Nah, apakah sudah disiapkan? Nah, gitu ya. Kalaupun tidak ataupun ada, ya itu harus jelas. Harus jelas ya. Ya itu satu. Iya. Kok sehingga terjadi tidak terbayar kan, tidak tertutup. Iya. Melangkah ke sini ke tahun 2006 yang mana anggaran itu khusus untuk tadi tanggap darurat. Tanggap darurat. Iya betul. Itu kan? Betul, Pak. Nilainya segini. Iya, Jadi menurut Pak Deddy terlalu berani berspekulasi. Terlalu berani atau terlalu ceroboh? Spekulasi aja. Iya, Gini, spekulasi yang dia mengakibatkan mempelajari kecerobohan. Mempelajari kejadian-kejadian mungkin di Sumatera juga yang terjadi di Aceh, Tapanuli dan yang lainnya dipelajari terjadi misalnya banjir bandang, gitu kan? Iya. Banjir bandang, ini dengan hebatnya, dengan musibah yang besarnya, dengan korban yang banyak, menyangkut masalah manusia dan finansial segala rupa lah, ya. Iya. Tapi bulannya kan, lihat bulannya. Bulannya bulan penghujan masih gede gitu kan. Yang jelas itu ada perusakan hutan, itu jelasannya ada hujan sehingga terjadi bencana. Pak Deddy berspekulasi. Spekulasi? Dia ngambil uang dari sini. Ini berpikir bencana sering terjadi di yang paling besar di musim hujan. Kemungkinan tahun 2006 di bulan Januari Februari itu menyangkut bulan-bulan anggaplah curah hujannya sedikit atau menjelang kemarau sehingga tidak terjadi, sehingga dia berani ambil dulu inilah. Artinya ini terkait mitigasi resiko bencana tidak terpikirkan lebih jauh dan mitigasi terkait belanja daerah pun ini tidak terpikirkan dengan baik atau ini ceroboh dan tidak hati-hati dalam penggunaan keuangan daerah ya oleh Provinsi Jawa Barat. Oke, kita lanjutkan. Ini akuntabilitas etik ya dan legitimasi kebijakan ya. Ini dipertanyakan ya. Kebijakan publik tidak cukup hanya sah secara hukum, tetapi juga harus legitim secara etik dan konstitusional di mata kepentingan rakyat ya. Dalam konteks perencanaan
dan penjelasan kebijakan fiskal daerah. Penyebutan Deddy Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai kepala provinsi gubernur Jawa Barat adalah penanda jabatan yang melegitimasi kebijakannya Nah, selanjutnya pada tahap ini inti masalahnya adalah apakah kebijakan gubernur atau Deddy Mulyadi tersebut layak dipertahankan secara etik dan konstitusional apakah tidak apakah layak dipertahankan secara etik ataukah tidak apakah ini kecerobohan Nah, selanjutnya setiap kebijakan fiskal daerah ini lahir dari interaksi kewenangan antar jabatan eksekutif daerah yaitu Gubernur Jawa Barat, lalu perencanaan anggarannya, pengelola keuangan dan pengawas politik Nah, dalam kasus penggunaan BTT untuk menutup gagal bayar. Nah, ini sangatlah ceroboh dalam pengelolaan dana tersebut Selanjutnya kita akan tutup bahwa analisis ini tidak bertujuan untuk menyalahkan individu melainkan ini menguji kebijakan publik dalam kapasitas jabatan dan dampaknya terhadap rakyat atau khususnya warga Jawa Barat. Penggunaan belanja tidak terduga untuk menutup kewajiban masa lalu adalah pilihan kebijakan yang sah secara prosedur, namun ini menimbulkan pertanyaan etik, konstitusional, dan keberlanjutan perlindungan rakyat atau publik. Di negara hukum, kebijakan tidak cukup diuji dari bisa atau tidaknya dilakukan, tetapi dari apakah kebijakan itu menjaga rakyat dari resiko yang seharusnya ditanggung oleh negara Silakan tulis pandangan Anda sahabat Ardi Sindikat pada kolom chat. Menurut Anda bagaimana seharusnya dana darurat itu dikelola agar tetap melindungi rakyat tanpa mengorbankan disiplin anggaran Baik sahabat Ardi Sindikat, karena akan memasuki waktu sholat maghrib, kita akan akhiri Jangan lupa ikuti terus channel Ardi Sindikat Official di acara Sidak Silaturahmi Dadakan Akan kita ulas berita-berita yang terpanas yang terkini. Baik, untuk itu saya Ardi Subarkah bersama Pak Parman Maaf itu undur diri. Sampai ketemu di acara Sidak selanjutnya. Silaturahmi Dadakan ala Ardi Sindikat.